Nah, ini ada tekniknya untuk mencapai breakthrough. Masuklah NLP. Nah, maka dalam ini perlu sebentar. Itu kok bisa begitu gimana ini? Nah, dalil ini kok bisa ke sana gimana? Jadi kalau kita ini tertib menggunakan ini, maka insya Allah aman-aman saja. Jadi sebenarnya saya tidak membahas detail-detailnya, itu contoh-contoh saja. Tapi bagaimana kita berusaha untuk belajar tertib. Ya. Yang paling banyak adalah yang ketiga, yang paling banyak. Contoh, dalam berbagai tulisan orang NLP, Muslim, itu inna minal bayan la sihran. Itu ya betul. Tapi itu adalah hadis peringatan agar kita ini menyederhanakan dalam berbicara, berhati-hati terhadap bayan. Bukan, ini Rasulullah saja sudah NLP banget. Nek ngene iki metu Jombang, menurut tak kaplok ngenggon ae. Ini kita disuruh hati-hati, malah seolah-olah ada perintah. Dalam versi lain, bukan New Age ya. Dalam versi lain itu sama seperti mubalik yang menukil hadis Rasulullah tungkahul mar'ah li arba. Rasulullah saja suruh kita. Apa yang disuruh? Pertama cari yang kaya. Perintahnya di mana itu? Yang pertama kan cuma khobar kan. 5 liha kan menginformasikan itu yang biasa berlaku di masyarakat. Setelah itu yang diperintahkan, fatfar. Bukan maka pilihlah, maka bersukseslah. Assure you get success. Nah, saya teruskan ini cuma ilustrasi, karena ini pembahasannya bukan 6 lagi, tapi munakahat ya. Saudara-saudara, kita ini sebagai seorang muslim harus merepresentasikan diri kita. Kita ini harus memilih Islam yang rahmatan lil alamin. Karena Islam itu macam-macam. Muskilah ini. Jadi tergantung kita mau milih yang mana. Tapi kalau kita ingin menjadi Islam yang seperti Rasulullah, Islam yang rahmatan lil alamin. Bukan Islam yang keras. Ya gimana sih? Kalau polisi nggak keras sama penjahat, ya kita akan ikut penjahat. Lalu apa? Kenapa? Allah saja sampaikan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia lupa bahwa redaksi yang bermiripan itu justru isinya basyira wa nadhira. Ini contoh-contoh ya. Contoh-contoh. Tapi berikutnya lagi akhirnya berlonggar-longgar. Nah, saya tempo hari sedih dan pilu, ada disertasi tentang nafsul mutmainnah. Dalilnya cuma satu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Iya. Loh lah kok kemudian mau nyuguhkan teknik-teknik untuk mencapai nafsul mutmainnah? Saya sempat sampaikan kepada dosen pengujinya, sebenarnya kalau kita mau tertib istilah, belum sampai metodologi, tertib istilah saja. Ini nggak akan jadi disertasi, nggak akan lolos. Karena tenang dalam agama kita kan macam-macam. Ketika orang terlambat sholat jamaah, dia disuruh apa? Alaikum bisakinah wal waqar. Dua-duanya tenang. Sakinah itu dalam hal hatinya tidak kemerungsung, ya terlambat. Waqar itu bentuk fisik tenang juga. Yang biasanya nanti juga bermakna bisa penghormatan. Tenang. Jadi kalau begitu, kalau kita tertib istilah, itu nggak pakai jadi disertasi itu, langsung batal, di tingkat proposal sudah batal tuh. Kenapa? Karena disiplin istilahnya sudah bermasalah, ya kan?
Nah itulah, maka penting sekali kita. Saya dulu tidak menganggap hebat, tidak menganggap penting. Kalau di kampung dulu kan ngaji itu mesti dimulai dari takrif dia. Kadang-kadang ngapain tuh berlama-lama bahas ini. Menurut imam ini. Bu ya langsung aja itu the point gitu ya. Tapi setelah melewati masa panjang itu, oh iya ya. Nafsul mutmainnah. Akhirnya, jadi kalau kita ini pingin menjadi ahli surga, caranya gimana? Jiwa kita harus tenang. Dengan cara apa? Dengan cara apa saja. Lalu ada Islamic yoga. Salah satu aktivisnya mukim di Lampung. Saya nggak sebutkan namanya ya. Saya bukan sebutkan namanya. Apa? Nah, kita tahu orang, tapi tidak tahu kesalahan. Nanti orangnya sudah berubah, kita masih menganggap dia. Sementara tetangga sebelah kita sudah berubah dari benar menjadi salah, kita tidak tahu. Itu ya. Karena itulah saya lebih memilih untuk tidak menyebutkan Masya Allah, kecuali yang sudah terang-terangan kayak Salah Ar-Rasyid atau sudah mati dia, sudah mampus tadi itu Abdullah Al-Qasimi. Lampungnya mana Pak? Kota Bumi, Masya Allah. Saya jadi ingat ini, saya itu belajar pertama kali misik itu gara-gara orang Lampung. Namanya Mbah Saini. Di Masjidil Haram Jumat saya oleh sini. Lalu tanya, niki misik mboten? Niki kasturi mboten? Kasturi bahasa Sanskerta, bahasa India dari misik. Oh mboten Mbah, bukan Mbah. Lagi kenapa toh Mbah? Kenapa mboten remen? Apa gak suka dengan baunya? Remen ya suka. Lah kok cari misik kenapa toh Mbah? Lah teng hadis Nasa'i niku. Waduh. Ini harusnya yang ngomong saya ini. Surga itu pakai bahasa Jawa ya. Surga itu tanahnya kan bau kasturi toh. Nah, bidadari kan juga bau kasturi toh. Nah, nopo pun hati pirsa, apa sudah pernah ketemu? Nggih dereng. Ya belum. Lah kalau nggak enak gimana? Nggih mboten napa-napa, nggak apa-apa. Wong saya itu menyukai bukan karena cari baunya, tapi karena ini yang disukai oleh Kanjeng Nabi. Waduh. Malu sekali saya. Maka saya langsung WA istri saya mau belikan misik. Dan waktu itu misiknya masih salah. Saya cari ke toko, saya tanya kalau dimasukkan dalam hadis ini gimana? Dan Masya Allah, tokonya mengatakan, oh saya nggak menyediakan, kalau mau cari itu di toko yang sana. Saya cari di toko lain. Sejak itulah saya belajar, dan wabil khusus 2 tahun belakangan ini ya, tahun 2016, Desember 2016. Wabil khusus 2 tahun belakangan ini saya lebih intens sehingga mencobakan berbagai macam. Ada lagi musik Ghazal, cuma saya nggak terbawa tadi itu yang lebih, Masya Allah, lebih baik. Dan tadi kalau mengamalkan nggak perlu Kama Sutra. Iya, selingan ya. Selingan ini gara-gara Lampung tadi. Apa problemnya umum Pak Sutri? Suami selalu mau tapi nggak selalu mampu. Betul nggak? Istri selalu mampu tapi tidak selalu mau. Mens 9 hari, suaminya sudah gini. Ternyata begitu selesai mens kata istrinya, baru turun mesin bang. Kalau tuntunan menggunakan misik itu diamalkan, apalagi menggunakan khimar yang masbuk dicelupkan za'faran, pakai. Ibarat mobil itu Matic generasi terbaru. Iya, bukan kayak dulu tuh sampai capek kita kan. Gitu. Aisyah menggunakan khimar yang dicelup dengan za'faran, lihat di hadis riwayat Ahmad. Kita lanjutkan perbincangan ini karena kita bukan berbicara mengenai za'faran. Dan satu lagi namanya khuluq.
Kalau za'faran masih kurang, pakainya khuluk. Za'faran terlalu kuat, pakai khuluk yang rendah. Tapi tidak boleh buat laki-laki yang jomblo haram. Nah, pembahasan itu tidak ada di negeri Cina. Apa hubungannya? Karena berikutnya adalah dalil salah, matlulnya salah. Utlubul ilma walau bisin. Masyhur sekali ya. Jadi Rasulullah itu sudah tahu dari dulu. Cina itu memang nanti akan menjadi negara yang luar biasa. Dan lain-lain. Lalu akhirnya diambil spiritualitasnya. Spiritualitas non agama maupun yang agama-agama mereka. Oh ya, masih foto monggo, nggak apa-apa ini. Nanti di situ kopi saja. Ya, kalau apa namanya, Anda mengcopy slide, maka Anda dapat file. Kalau Anda pelajari, Anda dapat ilmu, Anda amalkan, saya dapat pahala. Itu enaknya kan. Jadi yang aneh itu adalah kalau orang presentasi mau di copy filenya nggak boleh. Lalu buat apa dia bikin majelis ilmu tadi itu? Kan sebenarnya hidup itu yang enak. Kita lagi bercanda dengan istri, pahala mengalir. Itu enak itu hidup itu. Oh iya kan? Ini hanyalah contoh-contoh saja, sekedar contoh saja dari yang selama ini banyak dipakai. Nanti perlu dari kita sendiri yang perlu berusaha untuk meluruskan. Artinya ibarat sholat, ini adalah sholat id. Nggak perlu setiap hari. Sholat id ya setahun 2 kali saja. Yang lebih penting itu adalah 5 waktunya. Begitu pula majelis-majelis macam ini ibaratnya sholat id. Yang lebih pokok adalah setelah itu, yang berkelanjutan itu bagaimana? Karena upaya-upaya berkelanjutan itulah yang membuat kita akan lebih peka dan saling terjaga. Ya. Ini contoh-contoh saja. Ada kuantum ikhlas pakai kuantum sih enggak itu. Apa saya sudah pernah baca bukunya? Enggak. Kok sombong sekali? Karena sesungguhnya kalau saya mau menghabiskan waktu untuk mempelajari tentang ikhlas dari salafus saleh, itu pun tidak mencukupi waktunya. Sama halnya tentang al-fitrah. Kok saya nggak mempelajari yang ngepop itu? Loh, saya pelajari dari ulama saja belum selesai. Belum selesai. Nah, ini tampaknya sederhana, tetapi ketika kita ini tidak hati-hati, ada yang sudah tergelincir hanya karena mendengarkan kata ikhlas. Wah, ini islami banget ini. Padahal konsepnya berbeda. Bahkan ini nggak hanya di 6. Saya mau tanya, lebih ikhlas mana? Sedekah 1.000 apa 1 juta? Nggak ada hubungannya. Ini nggak ada hubungannya. Karena ikhlas itu tidak berhubungan dengan berat dan ringannya. Kita berat sekali. Tapi kita itu, ya Allah, ini yang Allah ridhai. Kita lakukan. Walaupun habis itu kok terbayang-bayang. Setelah ya Allah, ringankanlah hatiku ya Allah. Bukan berarti itu tidak ikhlas. Karena ikhlas itu unsurnya cuma 2. Melakukan. Kehilangan sandal kok ikhlas? Sudah diikhlasin aja. Melakukan. Ini tampaknya sepele. Tapi ikhlas yang dipakai oleh 6 itu adalah sebagainya lebih dekat dengan makna ridha sebagainya. Melakukan. Yang kedua semata-mata untuk meridha Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amalan batin yang paling sulit. Tapi begitu masuk 6 lain lagi. Bapak Ibu, ikhlas itu mudah apa sulit? Sulit. Mudah apa sulit? Sulit.
Sebenarnya enggak gitu. Ikhlas itu mudah apa sulit tergantung persepsi kita, tergantung pikiran kita. Kalau kita menganggap mudah ya mudah. Nah makanya ada toolsnya nih. Pengen jadi orang yang ikhlas dengan cara yang cepat, ada tekniknya. Ini pakai hipno nih. Saya mau tanya, kalau misalnya ibu-ibu di tengah jalan kemudian dijamret orang, diancam, mau ngasih dompetnya apa dibunuh, milih mana ibu-ibu? Nah, setelah itu jadi ikhlas itu mudah apa enggak? Ini ungkapan batil. Tapi yang ucapan situ siapa? Banyak dari ustadz-ustadz kita karena sudah terkontaminasi itu. Padahal dalam urusan itu kita nggak boleh ridho bahkan. Babnya bukan ikhlas, ridho aja nggak boleh dengan kezaliman itu. Kita ridho terhadap takdir, tapi bukan ridho terhadap kezaliman itu. Nah, jadi rupanya ketika ini kita biarkan, runtutannya banyak. Itu ya. Jadi gimana agar kita ini happy, bahagia? Nanti ada lagi, itu utak atik maduk. Kalau anak itu nakal, kita nggak boleh kecewa, nggak boleh sedih dengan mereka, nggak boleh marah. Kenapa? Karena marahnya orang tua adalah marahnya Allah. Ini contoh. Jadi kalau kita ini senang dengan anak kita tetap ridho, kita tetap tidak masalah dengan mereka, berpikir positif, maka Allah juga akan ridho, maka anak akan baik. Itu semua perkataan-perkataan yang yang ganjil. Tapi akarnya ada di sini. Ya. Padahal sekarang ini banyak orang yang takut positif loh. Ya enggak? Iya, saya kemarin tuh sebelum ke sini kan saya harus swab dulu. Untuk menghadiri walimah, bukan untuk ke sini. Jadi untuk menghadiri walimah itu harus swab. Dan yang ditunggu apa? Hasilnya negatif. Karena itu janganlah berpikir positif. Berpikir negatif ya sama salahnya itu. Berpikirlah yang lurus. Kembali lagi, kenapa saya lebih menekankan ini? Yang jalan selamat itu adalah manakala kita itu betul-betul menghadapkan wajah kita kepada agama yang lurus ini dengan cara yang lurus. Hanif itu condong kepada kebenaran, tidak tengok kiri, tidak tengok kanan. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Fitratallah, fitrahnya Allah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Bagian akhir ini enggak enak. Karena itu kita perlu berusaha agar menjadi yang paham. Nah, ini ikhlas menurut kita. Kalau begitu yang kanan itu ikhlas bukan? Bukan. Maka kita harus peka sekali. Ketika ada kegiatan parenting, kalau untuk emak-emak atau yang lain-lain, ini sudah bagian ranah ikhlas. Tapi kita harus peka karena istilah-istilah agama itu jalan mudah untuk masuknya berbagai subhat, untuk jalan masuknya berbagai al-maflah. Ini contoh lagi ya. Ada acara apa? Tuliskan rencanamu. Bayangkan dengan jelas. Lakukan afirmasi positif yang terus-menerus. Baik tawakal kepada Allah pada dirinya sendiri. Setelah itu masukkan unsur tawakal. Masukkan unsur tawakal. Jadi kayak korek api itu ya, masukkan itu. Air. Bikin kue, masukkan gula itu ya. Maka hasilnya akan dahsyat. Tawakal ala Allah itu tidak memastikan hasilnya. Tetapi tawakal ini jalan penting agar kita itu ridho terhadap segala yang terjadi. Dan tawakal itu bukan salah usaha.
Ketika baru mulai berangkat bekerja pun keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya kira itu ya yang dapat saya sampaikan. Masih ada waktu 22 menit. Mudah-mudahan mungkin tidak memuaskan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Monggo.